Ya karena maksudnya ya supaya rakyat kita juga, karena katanya banyak hoax yang kesebar. Bener nggak sih ada yang nyebar hoax ditangkap tuh, bener nggak sih? Ibu tahu nggak? Saya Penyebar, mendengar begitu. ya kan? Katanya penyebaran hoax disebar kemana-mana sampai akhirnya ada yang ditangkap. Aduh, nah ini dia. Oke. Kok napas panjang? Saya aja nggak napas, Pak. Ini ini saya baca Bu ya. Pakar hukum tata negara. Nih, saya nggak tahu nih benar apa nggak. Saya disclaimer dulu benar apa enggaknya ya. Pakar hukum tata negara Abdul Fikar menjelaskan, sepanjang dalam undang-undang baru tidak terdapat pembatalan, maka aturan yang lama masih berlaku. Oke. Beliau mengatakan undang-undang lama menjadi gugur apabila undang-undang baru mengubah dan menghapus ketentuan tersebut. Kan seperti yang saya sampaikan Ya, tadi, Mas Didi. artinya ada aturan-aturan baru yang dibuat yang menggugurkan aturan yang lama ya? Iya, Ada. ada. Salah satunya apa, Bu? Ya begini, eh, pesangon contohnya. Oke. Ini, Pesangon kan di situ di undang yang lama 32. ya, Nah, ketentuan yang barunya 25. Itu contoh. Ya Itu- banyak sih. ya banyak. Salah satunya itu yang akhirnya diprotes sebenarnya. Waduh. Nah ini Ibu berpikir nggak bahwa ini sebenarnya rakyat itu lagi stres, pekerjaan nggak ada, susah makan, dan tiba-tiba ini dikeluarkan nih menjadi masalah sebenarnya, Bu. Saya tahu bukan harusnya bertanya pada Bu Ida sebenarnya. Saya mau tanya sama Bu Ida tentang ini aja karena ini tugas Bu Ida. Cuman saya dari tadi tuh belum terjawab bahwa kok nggak nunggu dulu gitu loh. Ya memang bukan tugas Anda Enggak, menjawab loh, sih, Bu. saya juga bertugas jawab. Oh iya, oke, baiklah. Begini Mas Dedi, kan saya sampaikan tadi. Kita punya beban yang cukup besar. Beban kita ini pengangguran kita sebelum COVID itu 6,9 juta. Karena COVID, yang terdampak COVID-19 ini, yang Mbak Idris di Kementerian Tenaga Kerjaan itu 2,1. Yang kira-kira yang tidak terdaftar kira-kira 3 sampai 3,5 juta yang terdampak COVID-19. 6,9 tambah 3,5 lah. Kemudian angkatan kerja baru kita itu setiap tahunnya 2,4 sampai 3 juta. Mereka butuh lapangan pekerjaan. Mereka butuh bekerja. Yang kena COVID ini, Mas Didi kan tahu, perusahaan yang tidak bisa berproduksi lagi dan tutup kan banyak. Makanya di sini UMKM dimudahkan. Dan banyak kan. Ya. Nah, saya kira semua pemerintah di negara-negara ini berusaha bagaimana caranya agar keluar dari problem yang sangat serius ini. Dalam kondisi kita tidak ada COVID saja, kita ini persaingan ekonomi global kita sungguh sangat luar biasa. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan strukturisasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa yang menjadi kita ingin yang ini yang kita pikirkan itu nggak hanya yang sedang bekerja ini, Mas Dedi. Yang akan bekerja nanti. Yang sedang menunggu untuk bisa masuk pasar kerja itu 12 sampai 13 juta. Itu warga negara Indonesia. Bu, mereka harus didengarkan aspirasinya. Kalau Ibu Ida mengatakan seperti itu, apa tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya memungkinkan outsourcing nanti dari luar untuk kerja? Kan kita butuh kerja, tapi outsourcing sekarang boleh kerja jadi pekerja. Nah, saya mau jelaskan dulu, Mas Dedi. Oke. Saya minum dulu ya, Bu ya. Seneng nih ngomong Bu Ida nih. Pemerintah harus melakukan reformasi struktural. Kenapa? Agar struktur ekonomi kita bisa mendorong pertumbuhan kita menjadi lebih dari 5 yang sekarang ini kan beberapa tahun ini stuck di angka 5. Kita ingin agar naik ke di atas itu. Kita ingin dari mana sih sesungguhnya banyak orang yang mengatakan undang-undang ini karpet merah buat investasi asing. Sebenarnya tidak. Undang-undang ini kan bagaimana membangun iklim berusaha yang kondusif sehingga dengan iklim usaha yang kondusif itu
akan tercipta lapangan kerja yang menjawab 13 juta orang yang masih menunggu lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita tidak melakukan transformasi ini, lapangan kerja itu akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Padahal kita punya beban, Mas Dedi, bagaimana lapangan kerja itu bisa datang karena ternyata angkatan kerja kita ini tingkat pendidikannya rendah. 85% SMA ke bawah, 56% pendidikannya SMP ke bawah. Dengan tingkat produktivitas kita ini, Indonesia itu produktivitasnya 74,4, di bawah rata-rata ASEAN. Ini pekerjaan. Jadi mau tidak mau memasukkan pekerja asing. Loh, salah lagi. Bagaimana memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang sekarang tidak punya asosiasi pengangguran? Apa hubungannya dengan membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing bekerja tetap di sini? Enggak, bukan ini kok tenaga kerja asing. Ini outsourcing. Kok jauh sekali sih, Mas? Tadi saya nanya tentang outsourcing yang bisa bekerja di Indonesia itu. Sebentar dulu, saya jawab dulu. Nih, tadi kenapa kok pemerintah ini bikin undang-undang ini? Ini problemnya, Mas Dedi. Sehingga dari mana sih investasi itu datang? Investasi itu bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Kita di undang-undang ini jangan dilihat klaster ketenagakerjaan. Klaster yang lain, bagaimana UMKM kita dipermudah, nggak perlu lagi izin, cukup beritahu saja. Kemudian sertifikasi halal untuk UMKM kita itu gratis, dibayar oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Izin itu sekarang dipermudah. Kalau itu iya, saya setuju. Itu salah satu cara membangun iklim investasi yang kondusif. Setuju saya. Jadi yang dikeluhkan adalah birokrasi yang gemuk, kemudian regulasi yang obesitas, kemudian tumpang tindih peraturan, kemudian banyaknya pungli. Itu salah satu. Kemudian pengolahan ketenagakerjaan yang perlu ditata lebih baik lagi. Itu salah satu cara sehingga kemudian pemerintah mengatur dalam satu bus yang disebut Omnibus Law Cipta Kerja. Udah, ini sudah selesai. Udah, itu saya ngerti, Bu.